Firman Kudus Kebangunan Pagi mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus yang keempat. Berita 3, Kristus sebagai anak manusia berjalan di tengah-tengah kaki pelita emas. Hari pertama, pembacaan Alkitab diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 9-13 dan ayat yang ke-20. Saudara-saudari, dalam bagian firman ini, kita dibawa masuk ke dalam satu penglihatan yang sangat tinggi dan dalam mengenai Kristus sebagai anak manusia yang berjalan di tengah-tengah kaki pelita emas. Di dalam kitab Wahyu pasal 1, Rasul Yohanes tidak sekedar melihat sebuah pemandangan rohani, tapi ia berada dalam satu kondisi yang memungkinkannya menerima penyingkapan ilahi ini. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah saudara dan teman sekutu dalam kesusahan, kerajaan, dan ketekunan di dalam Yesus, dan bahwa ia berada di Pulau Patmos karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penglihatan rohani tidak diberikan kepada orang yang hidup secara biasa atau dangkal, tapi penglihatan rohani diberikan kepada mereka yang berada dalam pengalaman atas Kristus di dalam kehidupan mereka setiap hari. Yohanes tidak hanya mengetahui tentang Kristus, tapi ia hidup di dalam Kristus dan berbagian dalam apa yang Kristus alami. Sehingga ia memenuhi syarat untuk melihat penglihatan yang begitu tinggi ini. Saudara-saudari, keberadaan Yohanes di Pulau Patmos bukanlah satu keadaan yang menyenangkan atau pilihan yang mudah. Ia berada di sana karena firman Allah dan kesaksian Yesus, yang berarti ia rela menanggung konsekuensi demi kesetiaannya. Namun justru di tempat yang nampaknya terpencil dan penuh dengan keterbatasan itulah, Tuhan membuka langit dan memberikan wahyu yang luar biasa kepadanya. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa seringkali kesusahan dan tekanan bukanlah penghalang dalam kehidupan rohani kita, melainkan adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk membawa kita masuk ke dalam penglihatan yang lebih dalam. Tanpa pengalaman salib, tanpa penyangkalan diri, dan tanpa kesediaan untuk kehilangan jiwa kita, nyawa kita bagi Tuhan, tidak mungkin kita bisa melihat Kristus dalam aspek yang lebih tinggi. Apa yang tampaknya kehilangan di luar justru menjadi keuntungan rohani di batin kita. Selain itu, Yohanes juga berkata bahwa ia berada di dalam roh pada hari Tuhan. Ini adalah kunci yang sangat penting dalam seluruh pengalaman rohani kita. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Kristus dan gereja bukanlah perkara yang di luar, melainkan perkara roh. Jika kita hidup di luar roh, kita mungkin hanya melihat gereja sebagai organisasi, kegiatan, atau kumpulan orang percaya. Namun, ketika kita berada di dalam roh, pandangan kita bisa berubah secara radikal. Kita mulai melihat bahwa gereja adalah kaki pelita emas, sesuatu yang berasal dari Allah, memiliki sifat ilahi, dan berfungsi untuk memancarkan terangnya di tengah kegelapan zaman ini. Di dalam roh pula, kita dapat melihat Kristus bukan hanya sebagai juru selamat yang objektif bagi kita, tetapi, sebagai anak manusia yang hidup, yang berjalan, yang hadir, yang bekerja di tengah-tengah gerejanya. Lebih jauh lagi, Yohanes berada di atas dasar gereja yang sejati, yaitu dasar keesaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa gereja adalah satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dasar ini sangat penting, karena hanya atas dasar inilah gereja dapat menjadi kaki pelita emas yang murni, yang memancarkan terang Allah tanpa campuran. Dengan demikian, untuk melihat Kristus sebagai anak manusia yang berjalan di tengah-tengah kaki pelita emas, kita perlu berada di dalam 3 hal ini. Pertama, kita ada dalam roh. Yang kedua, kita berdiri di atas dasar gereja dengan keesaan yang sejati. Dan yang ketiga, kita berbagian dalam kesusahan, kerajaan, serta ketekunan di dalam Yesus. Ketika kita hidup dalam kondisi seperti ini, penglihatan rohani akan terbuka kepada kita.
Dan kita tidak hanya mengetahui tentang Kristus, tapi benar-benar melihat Dia sebagai pribadi yang hidup dan aktif di tengah-tengah gerejanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah membuka jalan bagi kami untuk melihat Engkau dalam terang yang lebih tinggi. Tuhan, bawa kami masuk ke dalam roh kami setiap hari. Lepaskan kami dari hidup yang lahiriah dan dangkal. Ajarlah kami untuk setia kepada firman-Mu dan kesaksian-Mu, bahkan di tengah-tengah kesulitan dan tekanan yang kami hadapi saat ini. Amin.